Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM C1C022012. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akad syaraf, akad wadiyah, akad al-wakalah, akad al-kafalah, qaradul hasan, akad al-hiwalah, dan akad ran. Yang pertama yaitu akad syaraf. Akad syaraf adalah perjanjian jual beli mata uang, baik mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Secara harfiah, syaraf berarti penukaran atau jual beli. Dalam konteks keuangan syariah, akad syaraf adalah transaksi pertukaran mata uang yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, ada beberapa pembahasan dan berbeda pendapat di kalangan ulama tentang akad syaraf. Beberapa ulama memandang bahwa akad syaraf adalah dilarang karena melibatkan riba atau gerhah. Mereka berpendapat bahwa penjualan mata uang harus dilakukan dengan prinsip tunai, bai al-syaraf, dan tidak boleh ada perbedaan jumlah atau nilai nominalnya. Selanjutnya, akad wadiyah. Akad wadiyah adalah perjanjian dalam Islam di mana seseorang yang disebut sebagai wadi penitip menitipkan sesuatu kepada pihak lain yang disebut sebagai mustaudi, penerima titipan, untuk dijaga dan dikelola dengan aman. Akad wadiyah melibatkan kepercayaan dan tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mengembalikan barang atau harta yang dititipkan kepada pemiliknya dengan kondisi yang sama seperti saat penitipan dilakukan. Pada dasarnya, akad wadiyah bertujuan untuk melindungi dan memastikan keamanan barang atau harta yang dititipkan oleh wadi. Mustaudi harus memperlakukan barang atau harta tersebut dengan penuh keamanan dan kejujuran, serta boleh menggunakan untuk kepentingan pribadi atau merugikan pemilik. Selanjutnya, akad al-wakalah. Akad al-wakalah adalah salah satu jenis akad dalam Islam yang digunakan untuk memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan atau transaksi atas nama seseorang. Dalam akad ini, seseorang disebut sebagai wakil, memberikan wewenang kepada orang lain yang disebut sebagai mandat mewakili untuk melakukan tindakan atau transaksi atas nama mereka. Dengan akad al-wakalah, wakil tidak bertindak untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, tetapi semata-mata untuk kepentingan wakil yang memberikan wewenang. Wakil harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh wakil dan bertindak sesuai dengan kepentingan wakil tersebut. Selanjutnya, akad al-kafalah. Dasar akad al-kafalah juga dikenal sebagai akad jaminan. Adalah perjanjian yang di dalam Islam di mana seorang pihak yang disebut sebagai kafil, penjamin, menjamin kewajiban atau tanggung jawab pihak lain yang disebut sebagai makful anhu, yang dijamin. Dalam akad al-kafalah, kafil bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kewajiban atau kerugian yang ditimbulkan jika makful anhu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Penting untuk dicatat bahwa dalam akad al-kafalah, kafil harus memenuhi pertanggungjawaban dengan kejujuran dan kecakapan yang sesuai.
Namun, kafil tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang tidak sah menurut syariat atau di luar kemampuannya. Selanjutnya, Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah istilah dalam Islam yang mencakup pada bentuk pemberian pinjaman yang tidak melibatkan bunga atau keuntungan tambahan. Secara harfiah, Qardul Hasan berarti pinjaman yang baik atau pinjaman yang baik hati dalam bahasa Arab. Praktik Qardul Hasan muncul sebagai alternatif yang disarankan dalam Islam untuk menghindari riba yang dianggap haram. Islam melarang praktik riba karena dianggap sebagai eksploitasi dan menguntungkan secara tidak adil satu pihak atas pihak lain dalam transaksi keuangan. Dalam Qardul Hasan, meskipun pemberi pinjaman tidak meminta imbalan tambahan dalam bentuk bunga, pihak yang meminjam masih diharapkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut karena sifatnya yang tidak menguntungkan bagi pemberi pinjaman. Qardul Hasan seringkali dipandang sebagai bentuk kasih sayang, solidaritas, atau kontribusi sosial membantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, akad al-hiwalah. Akad al-hiwalah jika dikenal sebagai akad pemindahan hutang atau salah satu bentuk akad dalam Islam yang digunakan untuk memindahkan hutang atau kewajiban dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang memindahkan hutang disebut sebagai muhil pemindahan hutang, sedangkan pihak yang menerima hutang disebut sebagai muhal penerima hutang. Akad al-hiwalah melibatkan tiga pihak. Yang pertama, muhil pemindahan hutang merupakan pihak yang memiliki hutang atas kewajiban tersebut. Muhil ingin memindahkan hutang tersebut kepada pihak lain dengan persetujuan mereka. Muhal penerima hutang merupakan pihak yang setuju untuk menerima hutang atau kewajiban dari muhil. Muhal secara sukarela menyepakati untuk mengambil alih hutang atau kewajiban tersebut. Pihak ketiga, jika ada. Dalam beberapa kasus ada pihak ketiga yang terlibat dalam akad al-hiwalah seperti kreditor yang memiliki klaim terhadap muhil. Pihak ketiga dapat memberikan persetujuan terhadap pemindahan hutang tersebut. Selanjutnya yang terakhir, akad al-rah. Akad al-ran juga dikenal sebagai akad gadai. Adalah bentuk akad dalam Islam di mana seseorang memberikan jaminan atas kepemilikan sementara suatu barang kepada pihak lain sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban atau pinjaman yang dimiliki oleh pihak pertama. Dalam akad ini, pihak yang memberikan jaminan disebut sebagai raihin, penjamu gadai. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut sebagai musta'rin, pemberi gadai. Penting untuk dicatat bahwa dalam akad al-ran, penentuan syarat-syarat dan ketentuan harus dilakukan dengan jelas dan transparan oleh kedua belah pihak. Kepemilikan barang jaminan tetap berada di tangan rahin, tetapi perawatan dan pengawasan harus dilakukan oleh musta'rin. Hal ini untuk memastikan perlindungan kepemilikan dan hak kedua belah pihak dalam akad tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.